Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin as-sadiqil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam ini diberikan keistimewaan secara khusus yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Agama Islam ini diberikan keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya, yaitu Allah menjaga syariat Islam ini dengan adanya sanad dan riwayah yang bersambung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, lalu kepada seluruh umatnya. Sebagaimana Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat. Terus begitu menyambung sampai kepada kita di zaman ini. Jadi Al-Qur'anul Karim diajarkan langsung dari Allah kepada malaikatnya Jibril alaihissalam, dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan langsung, dan Rasulullah juga mengajarkan langsung kepada para sahabatnya, lalu para sahabatnya kepada para tabi'in, begitu seterusnya. Dan itu tidak ada di agama yang lain selain agama al-Islam. Begitu juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran Al-Karim juga diriwayatkan dan diajarkan langsung dari orang ke orang hingga saat ini, maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diajarkan dan disampaikan langsung dari mulut ke mulut dengan kriteria tertentu, sehingga setiap orang yang meriwayatkan hadis ini pasti akan meriwayatkan sesuai dengan yang diterima lafadznya maupun tata bahasanya, harokatnya dan lain sebagainya hingga sekarang. Maka dari itu dalam menuntut ilmu kita mengenal ada dua sayap dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah riwayah, yaitu kita mendengar hadis Rasulullah SAW, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, lalu menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana apa yang kita dengar, tanpa mengurangi dan tanpa menambahi apapun itu. Sayap yang satunya lagi adalah diroyah, yaitu penguasaan dan pemahaman isi yang kita terima dari Al-Quran Al-Karim dan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu syar'i, wajib bagi kita semua untuk memiliki keduanya dan harus berimbang antara riwayahnya dan diroyahnya tersebut, sehingga kita dapat mewariskan ilmu yang diwariskan oleh para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah SAW kepada kita sampai saat ini, sehingga bisa disampaikan secara lengkap dan sempurna. Maka dari itu keutamaan majelis sama adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di sunannya
dan Imam Tirmidzi di Jami'-nya dan kitab-kitab lainnya dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu." Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, memberikan ketampanan pada wajah seseorang yang mendengar hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghafalnya lalu menyampaikannya. Maka di hadis ini kita bisa tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita sebagai umatnya untuk mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikannya sebagaimana kita mendengarnya, tanpa mengurangi maupun menambahi apapun itu dari hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendoakan kita bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti ini akan diberikan wajah yang bersinar, wajah yang indah, atau para ulama yang lain memahami bahwasanya diberikan kabar gembira bahwasanya akan dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma min ahadin yatlubu haditsan illa wa fi wajhihi nadratan." Jadi Imam Sufyan bin Uyainah berkata bahwasanya tidak ada seseorang pun yang belajar hadis, yaitu mendengarkannya lalu menyampaikannya seperti apa yang ia dengar, kecuali wajahnya diberikan keindahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abi Bakrata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyuballighish syahid minkumul ghaib farubba muballagin aw amin sami'in." Maka sampaikanlah kalian yang mendengar hadis ini kepada orang-orang yang belum mendengarkan hadis ini. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa kok setiap dari kita harus menyampaikan hadis ini kepada orang yang belum mendengarkan, yaitu Rasulullah bersabda, "Farubba muballagin aw amin sami'in." Mungkin saja orang yang kita sampaikan hadis itu bisa memahami lebih baik daripada apa yang sudah kita pahami, sehingga manfaatnya jauh lebih besar ketika hadis ini disampaikan kepada mereka yang saat itu tidak hadir di majelis hadis, dan kita pun mendapatkan pahala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk melakukannya, dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpahala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami atau mensyarah hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau berkata, "Wa fil hadithi dalalatun ala jawazi tahammulil hadits liman lam yafham ma'nahu wala fiqhahu." Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya boleh setiap orang untuk menghadiri majelis riwayah atau majelis sama hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walaupun tidak memahami artinya,
walaupun tidak paham bahasa Arab, walaupun tidak walaupun paham bahasa Arab tapi sebagian kecil saja. Semua itu diperbolehkan. Idza dobata ma yuhadditsu bihi. Dengan syarat dia melakukan majelis sama ini, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, ini memperhatikan apa yang dia dengar dan menyampaikan sebagaimana apa yang dia dengar tanpa diubah apapun itu. Wa yajuzu wasfuhu bikaunihi min ahlil ilmi bidzalik. Ini salah satu kalimat yang mungkin sangat indah bagi para pelajar yang menuntut ilmu hadis. Bahwasanya Imam Ibnu Hajar berkata, dan boleh mereka disifati sebagai ahlul ilmi karena pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Pekerjaan mendengarkan hadis Rasulullah SAW lalu menyampaikannya sebagaimana mereka mendengarkannya tanpa mengurangi dan menambahi hadis Rasulullah SAW tersebut sebagai ahlul ilmi, sebagai orang yang berilmu. Padahal bisa jadi di antara kita ada beberapa yang tidak paham isi hadisnya atau tidak memahami secara mendetail isi hadisnya, tapi begitu kita mengikuti majelis riwayah lalu menyampaikan kembali kepada orang lain, maka insya Allah sudah berhak untuk diberi sifat sebagai ahlul ilmi. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.